Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 28 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali At-Tamimi, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-imam rahimahullah, babun minasyirki an-nadru li ghairillahi ta'ala. Bab termasuk kesyirikan bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini ditulis oleh Al-Imam rahimahullah untuk menjelaskan bahwasannya bernadar kepada selain Allah hukumnya adalah syirkun akbar, syirik besar. Jadi bernadar kepada selain Allah adalah asyirkul akbar. Contohnya banyak. Seseorang apabila sakit, kemudian dia mengatakan, nanti kalau saya sembuh, saya bernadar menyembelih korban untuk disajikan kepada pepohonan, kepada pohon yang diagungkan di wilayahnya. Maka ketika dia menyembelih korban, menunaikan nadarnya untuk mengagungkan pohon tersebut,
adalah syirkul akbar, syirik besar. Jadi menyembelih korban kepada selain Allah syirkun akbar, syirik besar. Demikian pula bernadar kepada selain Allah adalah syirkun akbar. Nadar secara istilah ilzamu al-mukallafi nafsahu bi'ibadatin la yulzimuhu asy-syari'. Nadar adalah ilzamu al-mukallaf nafsahu bi'ibadatin la yulzimuhu asy-syari'u. Nadar adalah seseorang mewajibkan ibadah kepada dirinya, mewajibkan ibadah kepada dirinya yang tidak diwajibkan oleh syariat. Jadi nadar adalah seseorang mewajibkan ibadah kepada dirinya sendiri yang tidak diwajibkan oleh syariat. Seperti seseorang bernadar lillahi alayya, wajib bagiku untuk Allah, beribadah kepada Allah, an asuma kulla yaumil isnaini wal khamis, saya wajib berpuasa Senin atau Kamis. Berpuasa Senin atau Kamis hukumnya apa asalnya? Sunnah, dianjurkan. Tetapi ketika dia mengatakan demikian, maka puasa Senin dan Kamis hukumnya apa? Wajib. Contoh lagi, ada orang yang sakit, bernadar, kalau saya sembuh, saya bernadar untuk umroh. Saya bernadar untuk umroh. Hukum umroh, hukumnya apa? Hukum asalnya dianjurkan, terutama umroh yang sudah dilakukan, umroh berikutnya. Tetapi ketika dia mengatakan nadartu, aku bernadar, atau wajib bagiku untuk umroh kalau sudah sembuh, maka hukum umroh jadi apa? Wajib. Kemudian nadar dilihat dari sebabnya. Nadar dilihat dari sebabnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah an-nadrul masyrut, yang pertama adalah an-nadru al-masyrut. Nadar dilihat dari sebabnya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah an-nadru al-masyrut. Nadar dilihat dari sebabnya. Yang pertama adalah nadar yang dipersyaratkan. Yang kedua adalah an-nadru ghairul masyrut, nadar tanpa syarat. Nadar yang dipersyaratkan seperti orang yang sakit tadi, dia bernadar kalau sembuh untuk umrah,
ini adalah nadar dengan syarat. Jadi kalau sekiranya sembuh, dia wajib untuk apa? Umrah. Tapi kalau dia tidak sembuh, maka dia tidak apa? Tidak umrah. Contoh lagi, seorang yang anaknya sedang ujian, dia bernadar, kalau anak saya lulus, saya akan bersedekah sekian juta. Ini nadar syarat. Jadi dilihat dari sebabnya, ada persyaratan. Seakan-akan dia mempersyaratkan sesuatu kepada Allah. Dia mempersyaratkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadar ini, nadar yang pertama ini, yaitu nadar yang dipersyaratkan hukumnya makruh, atau sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Nadar yang dipersyaratkan harus syaratnya tadi, syaratnya sembuh, syaratnya lulus. Nah, nadar yang seperti ini hukumnya makruh atau hukumnya haram. Ini namanya nadar yang dipersyaratkan atau disebut nadrun muqayyad. Nadar muqayyad, ada ikatannya, ada yang dipersyaratkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la tanduru, janganlah kalian bernadar. Janganlah kalian bernadar. Fa innahu la ya'ti bi khair. Karena nadar yang muqayyad, nadar yang dipersyaratkan tadi, yang ada syaratnya, tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju minal bakhil. Nadar yang muqayyad atau nadar yang masyrut yang dipersyaratkan tadi biasanya keluar dari orang yang bakhil. Orang yang bakhil bersedekah, orang yang bakhil beramal, orang yang bakhil mengerjakan kebaikan. Jadi dia mempersyaratkan kepada Allah, kalau saya sukses, kalau saya sembuh, kalau anak saya lulus ujian, dan seterusnya, ada syaratnya. Maka nadar semacam ini hukumnya makruh, atau sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Kemudian yang kedua adalah nadrun mutlak. Nadar mutlak, nadar saja, tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya. Atau an-nadru ghairu masyrut, nadrun mutlak. Nadru mutlak, orang bernadar tidak ada apa-apa. Dia mengatakan wajib saya, wajib bagi saya setiap bulan mengkhatamkan Al-Quran, atau wajib bagi saya untuk menyembelih korban bulan depan, padahal belum datang hari apa? Idul Adha. Ini nadar mutlak, tidak ada persyaratan sama sekali. Dia ingin nadar saja, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan nadar tanpa syarat ini mustahab, dianjurkan. Nadar tanpa syarat, sebagian ulama mengatakan nadar tanpa syarat ini mustahab, dianjurkan. Dan sebagian lagi mengatakan nadar mutlak hukumnya mubah, dibolehkan. Khilaf di antara para ulama, namun wallahu ta'ala alam, bahwasannya nadar tanpa syarat pun hukumnya wallahu alam lebih utama apa? Kita mengatakan apa? Boleh. Kenapa? Karena sekiranya seseorang berpuasa Senin dan Kamis sebagai bentuk ibadah kepada Allah, ini lebih utama daripada orang yang mewajibkan dirinya, wajib bagi saya untuk puasa Senin dan
Kamis. Jadi wallahu alam, khilaf panjang lebar. Jadi sebagian ulama berpedoman dengan hadis tadi. Nadar itu la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Artinya sekiranya dia beribadah tanpa harus diwajibkan, tanpa harus mewajibkan dirinya sendiri, lebih utama daripada dia beribadah dengan mewajibkan kepada dirinya yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, nadar tanpa syarat hukumnya boleh, atau sebagian ulama mengatakan hukumnya dianjurkan. Ini pembagian nadar jika dilihat dari sebabnya. Kemudian yang kedua, hukum nadar jika dilihat dari jenisnya. Aqsamun nadar. Jadi nadar dilihat dari nau'nya, macamnya atau jenisnya. Ada beberapa yang disebutkan di dalam hadis. Yang pertama adalah nadrut ta'ah, nadar taat. Seperti nadar untuk puasa. Puasa ini beribadah kepada Allah. Seperti lagi menyembelih korban. Menyembelih korban ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya nadrut ta'ah, nadar untuk taat, nadar membaca Al-Quran, nadar untuk umroh, nadar untuk puasa dan seterusnya. Nadar ta'ah. Nadar ta'ah ini, nadar taat, wajib dipenuhi, wajib dipenuhi. Jadi nadar taat harus dipenuhi. Kalau seseorang mengatakan wajib bagi saya untuk bersedekah, maka dia harus memenuhi nadar tersebut. Ini yang diistilahkan para ulama nadrut ta'ah. Kemudian yang kedua, nadrul mubah. Nadar mubah, yaitu seseorang bernadar untuk melakukan sesuatu yang mubah atau untuk meninggalkan sesuatu yang mubah. Seperti berbicara. Apa hukumnya berbicara ini? Boleh. Hukum asalnya ya. Hukum asal ibadah apa? Bicara ini boleh. Kalau ada orang bernadar, demi Allah saya hari ini tidak berbicara, ini berarti nadar apa? Nadar mubah. Atau ada orang bernadar, demi Allah saya hari ini wajib berbicara, ngomong terus, nggak pakai nggak pakai berhenti. Ini nadar mubah. Atau nadar lagi, ada orang yang nadar untuk apa? Tidak duduk mendengarkan khutbah apa di luar masjid, berdiri. Berdiri ini tidak ibadah, ini mubah. Berdiri, duduk, ini namanya apa? Mubah. Nadar mubah di umat yang terdahulu dibolehkan. Nadar mubah pada umat terdahulu sebelum umat Islam ini dibolehkan. Adapun untuk umat Islam nadar mubah tidak boleh, ala khilaf. Contohnya Maryam bernadar apa? Tidak berbicara. Maryam berkata, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernadar untuk berpuasa. Puasa tidak bicara. Puasa tidak bicara, bukan puasa tidak makan, tapi puasa tidak bicara. Ini boleh pada umat yang terdahulu. Adapun pada umat ini tidak boleh. Hadisnya jelas.
Seperti lagi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nadar apa Nabi Yakub? Nah, siapa yang ingat? Tidak makan unta. Iya, tidak makan daging onta dan tidak makan apa? Tidak minum susu onta. Ini nadar mubah. Nabi Yakub alaihissalam ketika sakit bernadar demikian. Nanti kalau sembuh, saya tidak akan makan daging onta dan tidak minum susu onta. Padahal ini yang paling disukai oleh Nabi Yakub alaihissalam. Intinya nadar tersebut dibolehkan pada umat yang terdahulu. Adapun umat ini tidak dibolehkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, idza huwa birajulin qa'imin, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang berdiri. Faqalu fasa'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa fulan? Kenapa dia berdiri? Qalu Abu Israil nadara an yaquma fi syams wala yaqudu wala yastadhillu wala yatakallamu wa yasumu. Orang tadi namanya Abu Israil. Nadarnya 4. Nadar an yaquma fi syams, berdiri di terik matahari. Wala yaqudu, nadar berdiri, tidak duduk, berdiri terus, nggak mau duduk. Wala yastadillu, tidak mau apa? Berteduh. Wala yatakallamu, tidak mau berbicara. Wa yasumu, dan dia nadar berpuasa. Jadi dicangkepi puasanya. Puasa sekaligus berdiri terus, sekaligus tidak mau duduk, tidak mau berteduh. Jadi ini nadar, 3 nadar ini nadar apa? Nadar mubah. Berbicara atau tidak berbicara ini mubah. Berdiri, duduk, tidur ini mubah. Jelas ya? Kemudian berteduh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang mubah. Kemudian yang satu nadar taat, puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muruhu, perintahkan orang tadi, falyatakallam, suruh berbicara dia. Jangan nadar tidak berbicara, tidak boleh dalam Islam. Wal yaqut, perintahkan dia duduk. Wal yastadhil, perintahkan dia berteduh. Wal yutimma saumahu, tetapi lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini sangat jelas sekali, sangat gamblang bahwasanya nadar mubah boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Nadar mubah tidak boleh untuk umat ini. Jadi sekiranya ada orang mengatakan, saya bernadar tidak makan nasi, untuk umat ini sudah tidak boleh berdasarkan hadis ini. Tapi kalau umat terdahulu boleh, nadar mubah itu boleh. Tapi khusus umat Islam tidak dibolehkan nadar mubah. Kemudian yang ketiga, nadar mustahil, nadrul mustahil. Nadar mustahil. Jadi seorang nadar dengan sesuatu yang mustahil, dia tidak mampu. Contoh, seorang berkata, saya bernadar memerdekakan budak. Tidak punya budak dia. Terus memerdekakan apa dia? Tidak punya budak. Katakan saja merdeka gitu saja. Tidak ada nadar. Ini namanya nadar mustahil. Atau di dalam lafaz hadis,
Apa kalau lafaz hadis? Wala fima yamliku ibnu Adam. Nadar yang tidak disanggupi manusia. Ada orang bernadar, saya bernadar untuk umroh setiap hari. Gimana umroh setiap hari? Sekarang zaman corona, umroh masih ditutup. Ini nadar mustahil. Contoh-contoh yang lain. Seseorang yang tidak sanggup melakukannya. Ini nadar yang tidak disanggupi, maka tidak boleh dipenuhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu la nadra fi maksiatin wala fi ma la yamliku ibnu Adam." Tidak ada nadar untuk maksiat atau nadar yang tidak disanggupi manusia. Hadisnya sudah kita baca, hadis riwayat Abu Dawud pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang keempat adalah nadrul maksiyah, nadar maksiat. Nadar maksiat seperti seorang nadar untuk minum khamar. Seperti lagi nadar untuk berzina waliyadu billah. Termasuk nadar maksiat, nadar tidak menyambung. Nadar untuk memutus silaturahim, ini nadar maksiat. Atau termasuk nadar maksiat yang paling besar adalah nadar beribadah, nadar kepada selain Allah. Jelas ya? Termasuk nadar maksiat, dan ini adalah maksiat yang paling besar, adalah bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nadar maksiat, jika niatnya untuk Allah, maka ini adalah nadar yang tidak boleh dilakukan, tapi tidak sampai syirik. Seperti orang yang bernadar menyembelih korban, tetapi tempatnya adalah tempat kesyirikan, ibadah kepada Allah, korban itu. Tapi tempatnya maksiat, ini termasuk nadar maksiat, tidak boleh dipenuhi. Tidak boleh dilaksanakan, tapi tidak sampai syirik. Adapun bernadar kepada selain Allah, ini yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Bernadar kepada selain Allah hukumnya apa? Syirik. Dan tidak ada syirik kecil ini dalam bab ini. Nadar kepada selain Allah, karena nadar itu ibadah, bentuk pengagungan. Maka nadar kepada selain Allah syirkun akbar, syirik besar. Kemudian tambahan faedah, semua nadar yang telah disampaikan tadi, baik itu nadar taat atau nadar mubah atau nadar maksiat atau nadar mustahil, jika tidak mampu dilakukan, diganti dengan apa? Denda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafaratun nadri kafaratul yamin. Dendanya nadar seperti dendanya sumpah. Artinya, kalau seseorang bernadar maksiat, jangan dilaksanakan nadarnya, tetapi batalkan apa? Batalkan sumpah. Dan dendanya sumpah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Allah Ta'ala berfirman, yaitu dendanya sumpah, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Yaitu kesimpulannya, dendanya sumpah satu apa? Memerdekakan budak. Atau diganti atau apa? Memberi. Ini urutannya ya. Memerdekakan budak. Yang lebih utama adalah memerdekakan budak.
Kemudian yang kedua, memberi apa? 10 pakaian orang miskin. Yang ketiga, memberi makan 10 orang miskin. Kalau ketiga ini tidak bisa, baru yang keempat diganti dengan apa? Berpuasa 3 hari. Jadi kalau ada orang bernadar, baik nadar mubah atau nadar mustahil atau nadar maksiat, dia wajib membatalkan nadarnya dan diganti dengan itu tadi, denda untuk membatalkan puasanya. Demikian perincian tentang bab ini. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan ayat qala ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di antara orang-orang yang mulia, mereka menepati nadarnya dan mereka takut, yaitu takut hari kiamat, takut siksa neraka, takut hari yang mencekam, yaitu takut pada hari kiamat. Ayat ini dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah untuk menjelaskan orang yang mulia adalah orang yang bernadar. Dan nadar itu ibadah. Maka siapa yang bernadar kepada Allah, berarti dia beribadah kepada Allah. Dan siapa yang bernadar kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Wa qaulih, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Sedekah atau nafkah yang kamu keluarkan atau nadar yang kamu wajibkan kepada dirimu, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini dibawakan oleh Al-Imam untuk menjelaskan bahwasannya nadar itu ibadah. Maka bernadar kepada selain Allah hukumnya apa tadi? Syirkun akbar. Kemudian wa fi sahih, di dalam hadis yang sahih, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man nadara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka taatilah. Nadar taat yang dimaksud adalah nadar ibadah, salat, puasa, sedekah, umrah, haji, membaca Al-Quran, atau ibadah yang lain disebut ibadah. Ini harus ditaati, harus ditepati jika mampu. Wa man nadara an ya'siyallaha fala ya'sihi. Siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Termasuk janganlah menepati nadar mubah. Dan demikian pula janganlah menepati nadar apa? Mustahil. Adapun kalau seseorang sudah terlanjur bernadar, nadar maksiat atau nadar mustahil atau nadar mubah, maka kalau dia membatalkannya wajib membayar denda apa? Denda nadar yang sama dengan dendanya sumpah. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, fihi masail. Dari bab ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran. Al-ula wujubul wafa'i bin nadar. Yang pertama, wajib menepati nadar. Fihi idza thabata kaunuhu ibadatan lillah fasarfuhu ila ghairihi syirkun. Apabila nadar itu ibadah kepada Allah, maka bernadar kepada selain Allah adalah syirkun, kesyirikan. Dan ini adalah syirik besar. Yang ketiga,
anna nadral maksiyah la yajuzul wafa'u bih. Nadar maksiat tidak boleh ditepati. Tetapi wajib apa? Diganti dengan membayar denda. Jadi nadar maksiat tidak boleh ditepati dan harus diganti dengan membayar denda. Demikian pula nadar mustahil, dan sama halnya khusus untuk umat ini nadar mubah. Nadar mubah sudah tidak boleh. Tetapi untuk umat-umat yang terdahulu nadar mubah itu dibolehkan. Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Yang lebih kuat sebagaimana hadis tadi, yaitu Nabi SAW memerintahkan sahabat Abu Israil untuk duduk, untuk berbicara, dan untuk berteduh. Dalam riwayat Bukhari juga disebutkan ada orang bernadar haji berjalan. Untanya apa? Untanya dituntun. Jadi untanya dituntun. Supaya apa? Supaya mungkin pahalanya lebih besar atau seterusnya. Ini mubah. Berjalan atau naik onta mubah. Bebas saja. Tapi Nabi SAW apa sabdanya? Nabi SAW bersabda, murhu falyarkab. Perintahkan dia untuk naik ontanya. Suruh naik. Buat apa ini kendaraan kok dituntun saja? Kemudian setelah itu Nabi SAW, innallaha an ta'dhibi hada la ghaniyun. Allah itu tidak memerlukan. Allah tidak membutuhkan menyiksa orang tersebut. Jadi bukan berarti kalau orang yang berpuasa kemudian tidak berbicara, tidak duduk, kemudian tidak berteduh, pahalanya semakin apa? Semakin besar. Tidak demikian. Ini dinamakan nadar mubah. Nadar mubah pada umat ini diperintahkan atau lebih utama untuk dibatalkan berdasarkan hadis yang telah dibacakan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.